Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngopi, berjumpa lagi dengan podcast Suara Kader, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Lusafan. Nah, kali ini dari bidang organisasi. Temanya, komunikasi dalam berorganisasi yang baik. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ahsanah Farha sebagai moderator dan juga sudah hadir dua narasumber kita, yakni ada Mbak Salsa. Halo Mbak Salsa. Halo. Narasumber kedua ada Mas Aksa. Halo Mas Aksa. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sobat Ngopi, komunikasi dalam berorganisasi tentunya sangat dibutuhkan ya, apalagi di masa-masa pandemi ini. Nah, komunikasi yang baik itu menurut Mbak Salsa dan Mas Aksa itu bagaimana? Ya mungkin Mbak Sasa dulu. Menurut saya komunikasi organisasi yang baik itu yang berkata sopan, yang berbahasa, jadi nanti lawan bicara kita tidak mudah tersinggung, seperti itu. Ya, jadi kalau menurut aku pribadi komunikasi yang baik itu komunikasi yang sudah diikat sejak awal ya. Maksudnya itu di awal periode atau di masa-masa kepemimpinan itu sudah mulai diikat dengan baik. Nah, kalau sudah diikat dengan baik, tentunya selama satu periode itu insya Allah komunikasi itu bakal baik-baik aja. Ya, terima kasih. Komunikasi dalam berorganisasi kan harus dijaga dengan baik, apalagi di masa pandemi ini. Nah, bagaimana cara menjaga komunikasi itu agar tetap baik di masa pandemi ini? Dari Mas Aksan dulu deh. Oh iya, jadi komunikasi yang baik itu tentunya komunikasi yang berjalan dengan dua arah ya, apalagi di masa pandemi ini terkadang komunikasi itu menjadi suatu hal yang benar-benar sebuah tantangan, apalagi selama setahun ini kita juga harus membiasakan diri di masa transisi yang sebelumnya mungkin dengan mudah untuk kita berkumpul untuk sharing di suatu tempat, namun di 1 tahun terakhir kita harus membiasakan diri dengan secara virtual kita tetap komunikasi walaupun di rumah masing-masing. Jadi komunikasi yang baik itu memang harus berjalan dua arah dan tentunya harus ada yang namanya tanggung jawab. Kalau aku sih gitu sih. Terima kasih Mas Aksa. Jadi komunikasi yang baik di masa pandemi ini harus melalui virtual ya. Itu kan menurut Mas Aksa. Kalau menurut Mbak Salsa itu gimana, Mbak? Ya, sama juga seperti Mas Aksa. Sering-sering diajak komunikasi, apalagi masa pandemi ini itu kan susah komunikasinya, jadi kita komunikasinya via daring, entah itu dengan telepon, Meet seperti ini, Zoom, atau enggak chat pribadi menanyakan bagaimana kabarmu, seperti itu, menyapa di grup seperti itu. Terima kasih jawabannya. Nah, selanjutnya, komunikasi dalam berorganisasi kan penting. Apa sih pentingnya komunikasi dalam berorganisasi? Mbak Salsa atau Mas Aksa nih yang mau jawab dulu? Gimana? Tadi nggak ada suaranya. Komunikasi di dalam organisasi kan sangat penting nih Mas. Lalu apa sih pentingnya komunikasi dalam berorganisasi?
Oh iya, tentunya komunikasi di sebuah organisasi itu bisa dibilang suatu hal yang vital, dikarenakan eh, organisasi itu melibatkan banyak orang, nggak hanya ketua, nggak hanya anggota, namun juga elemen-elemen yang berada di sekitar. Contohnya kalau di perusahaan sendiri ya, kita kan juga harus berkomunikasi, bahkan terlibat dengan fakultas, dengan kampus, dengan komisariat yang lain, dengan pimpinan yang di atas kita. Jadi kalau komunikasi itu berjalan tidak baik, tentunya juga mempengaruhi yang namanya jalannya sebuah organisasi itu. Kalau menurut Mbak Salsa, bagaimana Mbak? Komunikasi itu ya emang sangat penting sekali karena keberhasilan sama kualitas dalam organisasi itu diukur dari komunikasi. Selain itu, komunikasi juga itu bisa menjaga silaturahim, menjaga kerjasama antar bidang maupun dalam suatu organisasi itu sendiri. Seperti itu. Ya, tadi kan sudah dijelaskan Mbak Salsa sama Mas Aksa kalau komunikasi itu sangat penting. Nah, gimana kalau ada anggota yang kurang sadar bahwa komunikasi itu sangat penting? Lalu bagaimana caranya kita tuh mengingatkan bahwa komunikasi itu sangat penting dalam berorganisasi? Silakan Mbak Salsa dulu. Berkomunikasi menjadi anggota komunikasi organisasi. Kalau menurut saya itu diberi nasihat, menyadarkan terlebih dahulu tujuan awal kenapa kamu dulu, yang mengingatkan lagi kenapa kamu dulu mengikuti organisasi ini, apa tujuan kamu ikut organisasi ini. Selanjutnya tanya, terus kenapa kamu sekarang jadi tidak aktif dalam organisasi ini. Seperti itu. Sering-sering mengajak komunikasi juga, saling bertukar pikiran apa yang sedang dihadapi dia saat ini, sehingga dia Ya, Mbak. Kalau menurut Mas Aksa, untuk menyadarkan anggota bahwa komunikasi sangat penting itu bagaimana caranya, Mas? Caranya ya hampir sama seperti yang dikatakan Mbak Sasa tadi. Namun cara yang paling terbaik ya menurut aku pribadi itu dengan cara mencontohkan. Kita gimana ya? Kita nggak bisa untuk memberitahu atau menasihati orang lain kalau diri kita sendiri juga terkadang lupa kalau komunikasi itu penting di sebuah organisasi. Nah, cara yang terbaik itu tentunya ya memberikan contoh. Lalu kita juga setelah memberikan contoh, tentunya kita harus basa-basi. Kalau basa-basi di orang Jawa kan udah biasa, jadi ya kita pendekatan dulu. Mulai kita ambil hatinya dulu. Kalau sudah, insya Allah dia ini bakal ikut sendiri gitu loh, ikut mencontoh secara nggak langsung dari apa yang dia lihat kepada diri kita. Ya intinya komunikasi yang baik untuk mengingatkan itu ya semua kembali ke diri kita masing-masing sih, gitu. Tentu ya perlu kesadaran lah. Terima kasih Mbak Salsa, jawaban yang sangat luar biasa sekali. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung. Nah, sebelum podcast ini saya akhiri, mungkin dari Mbak Salsa atau Mas Aksa ada closing statement yang ingin disampaikan. Silakan dari Mas Aksa atau Mbak Salsa dulu. Oh iya. Closing statement dari saya ya gini,
di sebuah organisasi itu nggak ada yang namanya aku atau kamu, yang ada itu kita. Jadi kalau satu sakit, semua ikut sakit. Komunikasi sebagai jalan atau sarana untuk merealisasikan program kerja yang sudah dirancang sejak awal. Jadi perlu kesadaran diri dan juga tanggung jawab akan rasa memiliki antar satu sama lain, karena di satu organisasi itu kita semua satu, kita saudara, kita juga keluarga. Dari Mbak Salsa, ada yang ingin disampaikan? Tetap jaga komunikasi untuk organisasi yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih. Jadi, Sobat Ngopi, bahwa komunikasi dalam organisasi itu sangat penting bagi kelancaran organisasi juga. Nah, saya selaku moderator pada podcast ini undur diri. Terima kasih kepada Salsa dan Mas Aksa yang sudah menyempatkan waktunya dalam podcast kali ini. Dan juga terima kasih kepada Sobat Ngopi yang sudah mendengarkan dan menyaksikan podcast dari bidang organisasi. Billahi sabilil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.